Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Tentunya sobat desa yang saya hormati, kami merasa bahagia sekali pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini bisa hadir di tengah-tengah sobat desa semua, tentunya dengan narasumber-narasumber yang sudah menjadi pilihan kami. Tidak lain tidak bukan kami suguhkan beberapa narasumber yang bisa memberikan sebuah spotting, informasi dan tentunya evaluasi terkait dengan masalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan program-program yang ada di Dismades untuk Bapak Ibu sobat desa yang berbahagia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih Pak Kabid, beliau dari Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Sutriyono, Magister Pendidikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Dan tentunya kami juga ditemani oleh Pak Sekretaris Dismades Kabupaten, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Yeah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali sobat desa yang saya hormati. Bicara tentang sebuah layanan pendidikan, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena bagaimanapun amanat undang-undang pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat harus menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah daerah untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada hari ini beliau Pak Kabid akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah peningkatan cakupan layanan pendidikan terkait keberadaan kawasan industri. Materi ini tentunya sangat-sangat menarik sekali di saat-saat Batang ini menjadi sebuah kawasan industri terpadu Batang. Ada Batang Industrial Park, tentunya berkaitan dengan masalah pendidikan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting guna mempersiapkan SDM-SDM yang handal tentunya. Dan pada hari ini kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Kabid untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah peningkatan capaian cakupan layanan pendidikan terkait keberadaan kawasan industri. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Sek, Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekdin, Pak Ari, juga para sahabat desa di Kabupaten Batang yang berbahagia. Semoga kita hari ini sehat semuanya. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, sahabat desa yang saya hormati, berbicara tentang cakupan layanan pendidikan terkait dengan kawasan industri di Kabupaten Batang ini menjadi tren yang menarik, menjadi sebuah tantangan yang harus ada jawaban. Nah, tantangan yang harus ada jawaban, jangan sampai ada yang begitu serapan tenaga kerja harusnya Batang ini bisa memenuhi, dan itu kita harus layak memang untuk ke situ. Tapi kalau kenyataannya nanti kita tidak bisa masuk ke situ, ini hal yang ironis Pak Ari, Pak. Yang ironis, makanya semua yang menjadi dulu angan-angan atau cita-cita dari Pak Bupati terdahulu, serapan tenaga kerja 10.000 tenaga kerja di Kabupaten Batang ini masih menjadi pemikiran kita bersama sambil menunggu keberadaan kawasan industri yang masih merangkak untuk persiapan. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita siap? Betul, menarik sekali. Apakah kita siap? Ya, apakah kita siap? Tentunya jawaban ini tidak cukup diberikan dengan jawaban kata-kata. Nah, tapi dengan jawaban aksi nyata, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita berbuat. Tentunya terkait dengan layanan pendidikan yang harus kita siapkan. Nah, perlu diketahui bahwa layanan pendidikan itu
ini dikategorikan menjadi 3. Pertama ada pendidikan formal, Pak Sek, Pak Ari. Yang kedua pendidikan non formal. Yang ketiga pendidikan informal. Nah, kalau pendidikan formal jelas ini terancang dan terlembaga, dan itu jamnya tertentu. Ya, contoh ini kita tahu bahwa ada dari tingkat PAUD, ini ada TK, ada SD, MI, ada TK-nya ada RA juga yang di Kemenak itu ya. Nah, SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK, ini yang termasuk kategori formal. Kemudian untuk yang kategori non formal, non formal ini ya terancang, terlembaga, tapi ada kelulusan karena ini lebih banyak menjembatani masyarakat yang tidak bisa mengenyam di pendidikan formal. Nah, di sini kalau tingkat yang PAUD-nya ini ada KB, kelompok bermain. Nah, SPS, satuan PAUD sejenis. Ada TPA, tempat penitipan anak. Kemudian untuk yang tingkat SD-nya, MI, ini kita adakan di paket kesetaraan, contohnya paket A. Di B-nya, ini paket B-nya setara dengan SMP MTS, paket C-nya ini setara dengan SMA, SMK. Kemudian ada lagi satu pendidikan informal. Pendidikan informal ini pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga. Nah, jadi pada dasarnya kita semua ini adalah pendidik informal. Nah, kita semuanya pendidik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Ini adalah kita pendidik semuanya tanpa terkecuali orang yang berkeluarga sebagai orang tua adalah pendidik. juga. Nah, selanjutnya terkait dengan materi kita, tren topik kita adalah cakupan layanan. Nah, tadi saya sebutkan ada beberapa lembaga yang formal maupun non formal. Nah, ini untuk layanan yang tingkat SLTA, SMK dan SMA ini tanggung jawabnya leading sektornya adalah provinsi. Nah, provinsi. Jadi untuk kita di Dinas Pendidikan penyiapan lahannya ya. Untuk pendidikan formalnya kita hanya menagih dari PAUD, SD dan SMP. Dan Pemda mungkin itu yang penyiapan lahannya itu ya Pak ya. Termasuk Pemda dengan Pemda ini ya karena SMA SMK ini dukungannya sudah provinsi, tanggung jawab provinsi, maka tanggung jawab penuh ini untuk Pemda ini ya ke penyiapan lahan PAUD, SD maupun SMP, termasuk harapannya penyiapan lahannya. Nah, terutama kan tanggung jawab Pemda kan yang itu toh ya Pak ya. Betul. Kemudian yang kedua untuk yang non formal, non formal ini kita menangani dari jenjang PAUD-nya. Ini ada KB dan TK. TK kan formal. KB. Kemudian kita untuk kesetaraannya paket A, B dan C. Paket A, B dan C ini kita berada dalam naungan PKBM. Oh, yang PKBM. Jadi PKBM ini sebagai penyelenggara, ada penyelenggara untuk penyelenggaraan pendidikan non formal. Jadi tujuannya apa? PKBM ini memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Tambah lagi, memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang sudah kedaluarsa. Sudah kedaluarsa, sudah kadung, jadi pegawai, sudah kadung jadi perangkat, sudah umurnya sudah kelewat. Nah, ini diberi kesempatan untuk bisa memiliki ijazah setara, baik itu A, B maupun C. Kita sambil aja Pak, sambil dongengan ya, kita sambil kan ya. Sekarang gini Pak, terkait dengan jumlah nih Pak Kabid, jadi kalau yang terutama berkenaan dengan kawasan industri itu kan nggak mungkin yang SD atau kejar paket A ya. Minimal kan mesti pendidikan SLTP, minimal kan itu mesti yang betul Pak. Tapi secara umum kan mesti di kelompok kejar paket C atau SLTA nih. Betul. Sekarang begini, jadi jumlah SLTA atau MA persebaran di masing-masing kecamatan ini
berapa Pak adat dan itu? Termasuk yang kalau PKBM itu berarti ngurusi per kecamatan atau apa Pak? Kalau yang PKBM itu? Kalau PKBM itu kita jadi sementara gini Bapak. Kita di kabupaten ini persebaran PKBM ini seluruhnya sudah ada 23. Berarti setiap kecamatan sudah ada. Ada 23. Nah, ini yang negeri ada satu yaitu SKB. Oh, yang Subah itu yang SKB Subah itu satu, itu penyelenggaraan sama pendidikan formal. Jadi ada 24. Nah, untuk PKBM ini didukung juga untuk teman kita, ada LKP namanya Pak, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Ini jumlahnya ada 26. 26. Nah, PKBM ini yang menangani paket A, B, dan C. Mungkin saya berikan gambaran sedikit Pak untuk jumlah lembaga di Kabupaten Batang ini yang ditangani oleh Dinas Pendidikan. Jadi jumlah TK seluruhnya ini ada 297. 297 berarti semua SD. Iya, TK. Semua TK. desa sudah ada. Ya? Itu yang negeri baru 13. Yang belum ada berarti ya, yang belum ada Pecalungan, yang kecamatan baru mungkin ya. Bukan, Bladu sama Kandeman ini yang belum. Pecalungan sudah ada. Pecalungan sudah, Banyu Putih sudah. Tapi gedungnya belum punya kalau Banyu Putih. Iya, Pak Ari ini yang masih tahu sejarahnya prosesnya ini masalah tukar guling. Kalau sementara menempati sekolah yang lama. Kemudian untuk SD ada 454. Hampir 90% negeri. Balikan dengan yang TK. Berarti yang berapa yang SD berapa? SD 454. Ini yang posisi operasional saat ini ya? Iya, ini untuk data tahun 2023. Ya, kemudian untuk SLB 1 tapi punya provinsi itu kan. Yang ini ya. Yang kemudian untuk SMP semuanya ada 76. Nah, yang negeri hanya 51, selebihnya swasta. Berarti di setiap kecamatan sudah negeri sudah ada semuanya. Sudah. Ya. Untuk SMA ini ada 16 dan SMK ada 29. Ini yang jenjang formal, Pak. Yang non formal ini TPA ini ada 14. Nah, TPA ada 14, KB-nya ada 242. Semuanya swasta. Semuanya swasta. Kemudian ada SPS 34. SPS itu satuan PAUD sejenis. Nah, kemudian PKBM 23, SKB 1, LKB ada 20. Terus kalau yang kejar paket A semua kecamatan sudah yang C terutama yang C sudah ada nah, semuanya. Ini untuk keadaan PKBM, Pak. Saya akan coba membaca dulu atau menyampaikan dulu tentang ATS ini. Karena PKBM ini ATS itu apa itu? Anak tidak sekolah. Oh, anak tidak sekolah. Jadi Kabupaten Batang ini luar biasa, Pak. Banyaknya biasa. Masih banyak. Jadi kita ada ini kita berikan 4 kategori. Kategori anak usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian 7 sampai 12, ini kategori berarti SD. Kemudian 13 sampai 15, 12 sampai 15 SLTP. Dan 16 sampai 18. Ini berarti kategori yang SD, SMP, SMA. Nah, untuk yang kategori 0 sampai 6 tahun, ini jumlah anaknya tahun 2023 ini ada 27.469. Ini calon penghuni berarti calon ya. Yang berusia 0 sampai 6 tahun. Oh, termasuk bibit berarti ya, termasuk bibit. Ini yang sudah masuk terdaftar di lembaga untuk ikut pendidikan baik formal KB, formal maupun non formal. Tadi di PAUD, jenjang PAUD ini 21.262. Itu berarti termasuk kemudian bibit murid namanya. Iya, termasuk. Ini yang sudah sekolah. Oh, yang sudah sekolah. Yang belum sekolah berarti ada 6.247. Yang setara SD. Yang TK. TK. Ini anak 0 sampai 6 tahun. Kita menyadari ini jumlahnya banyak. Karena tidak semuanya mungkin antara 0 sampai 2 terutama. Iya kan, belum. TPA kan jarang. Kemudian yang 2 sampai 6 KB ini juga masih relatif. Yang masih maksimal, yang bisa maksimal di TK. Di TK-nya ya. Nah, ini gambaran yang 0 sampai 6 tahun, Pak. Kemudian yang usia 7 sampai 12 tahun, luar biasa ini paling banyak ini. Ada 82.255 anak. Itu yang ATS.
jumlah anaknya. Oh, jumlah anaknya. Kemudian yang sekolah, yang sudah masuk sekolah 78.000 lebih 13. Berarti yang Nah, atas. kemudian yang belum sekolah ini 4.292. Oh, 4.292 cukup banyak loh Pak Ari. iya. Cukup banyak. Nah, kemudian ini kesempatan ini di Sahabat Desa, kami dari Dinas Pendidikan berkesempatan ini matur nuwun sangat minta tolong ditelusuri. Nah, ini tolong ditelusuri. Nanti setelah itu nanti nomor saya diberikan Pak Ari atau Pak Sekdi, nanti komunikasi ke beliau, bisa mendata, serahkan ke saya. Anak-anak yang tidak sekolah insya Allah kita yang tidak kerjakan. sekolah itu ya. Nah, kita punya PKBM di sana. Luar biasa sekali Pak Kabid tadi Itu menyampaikan. dulu Pak Ari yang Iya. yang Kemudian yang setara paket B ini, usia 12 sampai 15. Jumlah anaknya ini ada 38.941 Pak. Kemudian yang sudah sekolah, ini yang masuk terdata di sekolah, ada 34.000 lebih 53. 34.053. Jadi yang belum terdetek masuk sekolah ada 4.888. SD sama TK hampir sama. Ini perlu sekali kerjasama dengan Sahabat Desa, Pak Lurah, perangkat desa. 4.888 itu kemana? Apa tidak sekolah? Apa mereka mau drop di out luar? atau bisa jadi drop out biasanya ya. Bisa jadi, atau dia bekerja, anak seusia gitu sudah bekerja, atau mungkin mondok di mana di luar kota, yang sehingga tidak terdeteksi oleh pendataan kita. Nah, ini saya minta tolong Sahabat Desa ini kita bareng-bareng untuk menuntaskan ATS ini. Kemudian ini yang paket yang setara SMA, usia anak-anak usia 16 sampai 18 tahun. Ini jumlahnya agak sedikit dibanding yang anak usia di bawahnya, Pak. Ini ada 28.490. Semua jumlahnya. Kemudian yang masuk di sekolah, terdata di sekolah 26.218. Jadi ada 2.272 yang belum terdeteksi yang tercatat sebagai anak tidak sekolah. Nah ini semuanya Pak kalau dijumlah dari usia 0 sampai 18 tahun ini yang tidak sekolah ada 17.000. Ini 609 luar biasa ya. Luar biasa Kabupaten Batang. Makanya sesuai dengan amanat dari Pak Bupati maupun dari Bu PJ Pemda Kabupaten Batang untuk peningkatan IPM. Salah satunya ini dari bidang pendidikan, satunya dari bidang pendidikan. Tentunya Dinas Pendidikan kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menuntaskan hal ini. Nah ini 17.000. Sementara yang sudah tertampung di PKBM, nah ini sudah warga belajar kita tahun 2023 ini untuk paket A-nya hanya 85. Coba yang tadi yang tidak sekolah paket yang usia 8.000 4.000 sekian, tapi yang ter-PKBM 85. PKBM hanya baru 85 iji orang. Baru 85. Ini yang lain di mana? Nah, ini tugas kita. Nah, tugas kita yang lain di mana? Ini. Jadi sangat penting sekali, sangat butuh sekali bantuan dari Pak Lurah, dari teman-teman perangkat di desa, dari para punggawa-punggawa desa, teman-teman di desa ini sangat kita mohon bantuannya sekali. Dan kami tidak hanya cukup memberikan angka atau meminta angka, tapi kita berikan solusi. Kita berikan solusi. Kita punya PKBM dan PKB ini ada 23, insya Allah tersebar di masing-masing kecamatan sudah ada. Nah, tidak perlu berdiri PKBM baru lagi. Nanti bisa umpamanya contoh di Kecamatan Limpung, umpamanya contoh saja. Kecamatan Limpung ini pusat PKBM-nya di Karangsari Limpung gitu. Nah, tapi bisa membuka kelas belajar, ada yang di Delisan, ada yang di Plumbon. Jadi nanti desa-desa yang terdetek anak tidak sekolah ini banyak,
bisa sendiri komunikasi ke PKBM nanti untuk bisa membuat bertempat di kelas, desa setempat berarti ya, kelas belajar. Kelas belajar. Rombel atau rombongan belajar atau kelas belajar di tempat tersebut. Iya. Semoga ini bisa menjadi solusi kemudian untuk membantu peningkatan IPM di Kabupaten Batang. Yang kedua, ini untuk paket B-nya. Ini paket B-nya kalau kita lihat data tadi yang tidak sekolah ini ada yang usia SD dulu, yang apa namanya, paket B berarti 12 sampai 15 ya, SD ya. Ini 4.888, ini yang masuk di PKBM yang sudah terdeteksi ini 1.252. Berarti masih ada 2.500-an atau 3.000-an. Iya. Ini tugas kita untuk mencari mereka, latar belakangnya seperti apa, nanti kita arahkan untuk bisa masuk ke PKBM. Yang paket C-nya rata-rata SMA ini usia 16 sampai 18 tahun, tadi kan berapa? 2.272 ya. Nah, ini lebih yang masuk di PKBM ada 3.232, kok bisa lebih? Nah, ini ketambahan orang-orang yang usianya sudah lanjut itu di paket D, di paket C, mohon maaf, perangkat yang harus SMA berarti kan. Ini yang sudah ngabdi itu butuh ijazah lah, ini mereka masuk. Makanya ATS kita 2.272, tapi yang masuk di PKBM kok lebih. Nah, ini lebih dari usia sekolah itu. Jadi tadi kan usia 19, 20, 21 ke atas kan tidak bagian dari itu. Nah, tidak kita ada. Tapi mereka masih ada yang masuk di PKBM. Nah, itu Pak data. Jadi kalau kan begini Pak Tridi, kami juga tak sambung ketika kemarin dari Pak Asisten 2 di salah satu poin tentang kemiskinan, itu kan salah satunya yang kita itu selalu apa namanya rada-rada kurang itu kan karena di sektor pendidikan, di mana di tingkat angka partisipasi muridnya itu kan kita selalu yang mempengaruhi untuk di bawah terus. Betul. Akhirnya juga, nah ini juga kenapa kami juga termasuk mengundang Dinas Pendidikan berkenan dan ini di samping satu memang karena keharusan kita mempersiapkan SDM untuk kawasan industri. Yang kedua juga itu akan sangat mendongkrak nanti ketika di dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Betul. Makanya sebenarnya kalau non formal bagi saya nggak tahu, saya acara. Jadi kalau non formal bagi untuk sektor kawasan itu kan menurut saya meskipun iya, tapi tetap kalah dengan yang formal. Nah, maka dalam tanda contoh saja, saya kan orang tulis di situ ada BIP, tapi SLTA negeri itu nggak ada. Nah, itu contoh. Makanya dalam kartu seperti tadi Pak disampaikan memang betul, jadi tanggung jawab untuk yang SLTA itu provinsi. Tapi untuk provinsi bisa masuk kan berarti peran Pemda harus ada di dalam rangka untuk penyiapan lahan. Nah, ini yang bagi mungkin Dinas Pendidikan otomatis ya bisa jadi menyerahkan di situnya karena lahan. Saya juga dulu saya teringat dulu zaman Pak Bintoro itu pernah mencanangkan satu kecamatan satu SLTA negeri, dan itu ya boleh dikatakan, saya katakan tidak sampai terwujud karena memang kadang-kadang ya saya memang kepedulian juga kadang-kadang kurang. Jadi mungkin kami menyarankan ke Dinas Pendidikan nih Pak Triji, ojo disanggo dhewe sama. Ojo disanggo dhewe. Dalam tanda itu begini. Nek ngusul ke saya yakin bisa Dinas Pendidikan. Tapi ketika berkenan lahan kan tidak tanggung jawab Dinas Pendidikan. Nah, maka dalam tanda kutip ini masukan saja. Jadi saya belajar dari PLTU Pak Tri. PLT itu dulu Pemda mempersyaratkan 30% warga lokal untuk bisa masuk ke sana. Sebenarnya diiyakan banget oleh PLTU. Tapi ketika saya kan dulu pernah sekcam ditulis juga, setiap minggu itu ada
pengumuman lowongan pekerjaan untuk PLTU di desa penyangga. Ketika melihat syarat pendidikan dan ayo orang-orang sekitar nggak apa. Iya. Makanya dalam tanda kutip ini juga sama. Saya nggak ingin hal itu terjadi lagi karena apapun mau kondusif dan tidaknya sebuah kawasan industri itu tergantung ketika uang lokal itu terakomodir atau tidak. Makanya dalam tanda kutip mungkin suatu ketika Pak Tri dari dinas pendidikan nggak apa-apa yang awali kayak menurut semacam rakor bersama dalam rangka untuk ini memperluas cakupan terutama di SLTK, khususnya lagi SMK di masing-masing kecamatan, khususnya kecamatan yang menjadi lokasi kawasan industri. Contoh utamanya tulis karena nggak ada SMA negeri ya, ya bisa jadi termasuk yang di wilayah Gringsing, Limpo. Nah, cuma ini juga saya pernah diskusi ya ada juga khawatirnya terutama Banyu Putih Pak Tri, Banyu Putih Limpo itu di sana kan sudah banyak SMK swasta. Terutama ya swasta lah. Nah, kalau ada negeri yang swastanya, pernah saya sampaikan itu jangan menjadi sebuah hal yang akhirnya menghalangi. Karena begitu nanti persiapan kawasan yang datang ke Limpung, Banyu Putih itu nanti banyak banget yang bukan asli orang-orang lokal. Nah ini kadang-kadang hal-hal ini juga menjadi pengaruh. Makanya kami menyarankan dari Dinas Pendidikan untuk memperluas cakupan ini, termasuk nanti satu pengentasan kemiskinan, yang kedua biar kawasan industri di Batang itu benar-benar kondusif. Bagaimana kita penyiapan untuk SDM di dalam rangka di sektor pendidikannya. Tak ulang kembali kenapa saya intent di situ. Pendidikan non formal Indonesia itu kan lebih kepada kan administrasi sih Pak Tri. Bukan pada kemampuan, ya kan? Sertifikatnya mampu banget. Ijazah paket karo ijazah SMA negeri 1 Pekalongan kan, iya serah dilirik di sini. Meskipun bisa jadi secara kemampuan lebih mumpuni, tapi karena Indonesia itu masih menganut itu mau tidak mau kan itu harus dianutkan. Jadi kembali saya sampaikan barangkali dari Dinas Pendidikan ngajak dinas-dinas yang terkait bagaimana menyikapi ini biar dinas-dinas yang terkait itu bisa membantu Dinas Pendidikan. Karena kalau tidak seperti seakan-akan tanggung jawab Dinas Pendidikan piye kadang-kadang gitu soalnya. Nah ini barangkali kembali di sini bareng-bareng termasuk sahabat desa, barangkali juga Pak Kades atau apa memiliki informasi di desa ini kan ada tanah Pemda atau tanah kan sel biasanya bungkuk guru sih Pak Tri yang banyak itu yang bisa digunakan untuk monggo barangkali seperti itu. Nah Dinas Pendidikan itu kan yang penting ketika ngusulke sampai nomor sertifikat pora itu kan mentok di situ Pak. Barangkali seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak Asek. Artinya memang apa yang disampaikan Pak Asek ini sangat-sangat aktual sekali. Karena memang barangkali apa yang menjadi sebuah harapan dari kami di Diplomade sendiri terkait dengan masalah kemarin tadi disampaikan waktu pas Pak Asdua sendiri, memang terkait masalah kemiskinan ini tidak lepas dari pendidikan juga. Di mana tadi korelasinya dari Pak Asek sampaikan bahwa harapan ke depan apa yang sudah terjadi saat-saat Nunseo PLTU penyiapan tenaga kerja hanya karena sekolah kita tidak memungkinkan karena Nunseo di beberapa kecamatan tidak ada SMA ataupun yang ada. Ini kan ironis. Barangkali strateginya apa Pak? Nah, terima kasih Pak Sek. Memang Pak Ari yang disampaikan panjenengan memang itu realita. Iya. Yang pertama terkait dengan suatu daerah belum ada SMK. Nah, ini kan sepenggal cerita. Sepenggal cerita yang berkembang di masyarakat. Tadi panjenengan sudah menyebutkan Limpung ini kan bisa dikatakan kota pendidikan sekarang Kabupaten Batang itu kan. Apapun sana ada dari Kemenak itu dari tingkat dasar sampai SLTA bahkan perguruan tinggi sudah ada. Kemudian untuk dari kita di Dinas Pendidikan dari tingkat dasar sampai SLTA
kita sudah ada, walaupun Sudah. mereka apa namanya SLT-nya enggak kalau kita kan. Belum. Nah, tapi yang SLT-nya sudah ada dan banyak sekali itu loh di Iya. SMK Banyu Putih saja, SMK Limpung. Iya, swasta kan, swasta di semuanya. farmasinya di Bumbon itu. Iya. Untuk SMA-nya Banyu Putih, Banyu Putih ada. ada. Kemudian di Limpung Bakti Praja itu Ada Aliyah, ada, belum lagi yang Kemenak ada Muhammadiyah MA itu. Limpung, MA Banyu Putih, Iya. MA apa namanya Asairiyah, kemudian ada lagi yang Muhammadiyah itu Mam. Iya, iya, iya. Itu Limpung. Nah, terkait dengan itu itu untuk pengadaan itu kan sudah intens sebenarnya dari cabang dinas provinsi komunikasi, Pak. Iya. Ada, nah satu di antaranya benturannya itu mungkin saya tidak bilang penolakan atau mungkin perlu lebih pendekatan yang intens terhadap masyarakat terutama di Limpung dan Banyu Putih ini. Iya. Limpung Banyu Putih Tersono dulu pernah ada yang mau diadakan di sana. Nah, terkait dengan itu juga lahan ini tentunya Iya, betul, iya, betul. Harus terkait dengan apa namanya tadi kemampuan Pak, kompetensi. Makanya kita sebagai apa yang menangani di dinas pendidikan ini tidak bisa menjarah ke SMK karena beliau sudah ditangani provinsi, kami memaksimalkan apa yang ada tanggung jawab kita. Betul. Satu di PKBM, kecuali PKBM itu menyelenggarakan paket A, B, dan C, maka kita wajibkan untuk memberikan life skill. Iya. Dan banyak ini sudah yang mulai kita banyak. Kemudian LKP kita tekankan juga memberikan life skill yang tentunya harapan kita ini bisa mencapai apa namanya cakupan layanannya ini yang bisa menuju kepada kawasan industri yang diinginkan di Kabupaten Batang. Sehingga apa? Nanti kita bisa berkontribusi. Nah, harapan kita dinas pendidikan ini nanti apa namanya yang sementara ini menjadi kendala kan terbatasnya apa namanya kerjasama antara RKP dan PKBM ini dengan dunia usaha. Nah, dunia usaha ini nanti ini butuh solusi bersama, butuh solusi bersama dari berbagai pihak. Yang kedua, nun sewu, karena ini hajatnya Batang, harapan kita ke depan dari dinas pendidikan Pak, ya ini sementara ini kan terbatasnya dukungan dana dari Pemda atau PPD untuk pembinaan di lembaga kursus kita. Nah, kemudian ini harapannya ke depan juga karena ini punya kepentingan bersama, ini nanti bisa terbackup. Sementara ini kita masih untung Pak ada dukungan dari Direktorat, ada 2 program PKK dan PKW. PKK itu pendidikan kecakapan kerja, PKW itu pendidikan kecakapan kewirausahaan. Itu pun belum bisa merata semua LKP dan PKBM. Nah, harapannya kita ke depan dukungan dari Direktorat itu oke. Nah, syukur-syukur kita dukungan dari luar biasa pemerintah daerah Kabupaten Batang. Nah, mungkin barangkali Pak Sek kalau bisa diberikan semacam apa namanya saran masukan juga karena dukungan kementerian luar biasa, anggaran APBD nggak memungkinkan. Barangkali ini dari sudut pandangnya seperti apa? Dari awal saya sampaikan jadi di negara Indonesia ke bawah Kabupaten Batang, termasuk dunia di sektor investasi di sektor swasta, bahwa status formal itu masih dianggap menjadi number one. Ya kan? Itulah tantangan. Mau tidak mau itu kan harus kita penuhi terlebih dahulu. Kalau kita mau dalam tanda kutip benar-benar menjadi pemilik atau tuan rumah. Makanya dalam tanda kutip saya sama dari awal khusus yang untuk formal itu barangkali kami menyarankan dinas pendidikan barangkali bisa mengadakan rapat koordinasi bareng Pak. Jadi karena tanggung jawab daerah itu hanya di lahan. Sekalipun nanti setelah ada lahan memang full dari provinsi. Tapi kalau tidak ada lahan kan nggak bakal provinsi bisa masuk ke sini. Makanya dalam tanda kutip lahan itu tidak bisa menjadi tanggung jawab dari dinas pendidikan. Tapi bisa jadi nanti di Semades bisa membantu, bisa dari kecamatan bisa membantu kan. Makanya dalam tanda kutip kami menyarankan dinas pendidikan mengadakan rapat koordinasi bareng lintas sektor untuk ini. Kalau yang non swasta, yang non formal itu kan bagi saya nanti akan bisa masuk ke sektor industri kan di
di dampaknya di sektor yang ada formal dalam tanda kutip formalnya di pabrik, tapi non formalnya kan bisa jadi nanti ada di situ nanti ada kecakapan di masyarakatnya, entah itu nanti bengkel, entah itu nanti catering dan kan di situ yang masuk ke situ. Jadi mungkin saran kami di situ Pak Triyono dan kami berharap bahwa nanti Batang benar-benar adanya kawasan benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Siap, Pak. Terima kasih. Tambah sedikit saja. Monggo, Pak. Kami punya slogan, Pak. Selaku pengelola pendidikan non formal, kalau kayu jati gelondongan itu dibuat kayu oleh tukang, nah, tukang itu hasilnya biasa. Kalau sebitanya, kita buat menjadi kursi yang sama bagusnya, bahkan lebih bagus dan syukur harganya lebih mahal. Baru ini luar biasa. Itu slogan kita di pendidikan non formal. Kita boleh dikatakan sebagai sebitan, tapi kalau hasilnya nanti kita bisa menjadi lebih bagus, itu yang baru menurut kita luar biasa yang telah disampaikan Pak Kabid ini, ilustrasi yang cukup menarik. Memang betul ketika Pak Kabid menyampaikan bahwa pendidikan non formal ini kadang dikesampingkan. Ya kalau tadi saya sepakat sama Pak Sekretaris, memang masyarakat kita masih menjadi sebuah sesuatu yang sangat lebih ketika itu pendidikan yang formal. Tapi jangan salah bahwa pendidikan non formal itu adalah penambah, pelengkap dan pengganti pendidikan formal. penyelamat. Nah, juga penyelamat ini. Karena bagi mereka yang belum bisa mengenyang pendidikan yang secara formal, manakala ketika ada sesuatu hal akan tersingkir semuanya. Tapi kehadiran PKBM, lembaga kursus dan pelatihan ketika dalam proses ini bisa mengawal pencapaian yang sudah disampaikan 10.000 tenaga kerja baru. Untuk itu sobat desa yang saya hormati, barangkali apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Pak Tri dan Pak Sekretaris tentunya menjadi sebuah evaluasi kita bersama. Siapa sih yang mau membantu dalam proses penyiapan 10.000 tenaga kerja baru di kawasan industri, kalau bukan kita. Tentunya sobat desa, bahwa keberadaan mengenai pendidikan ini mau tidak mau menjadi sebuah kunci keberhasilan semuanya. Karena apapun, ketika ada sebuah lowongan pekerjaan yang ditanyakan adalah kesiapan mengenai pendidikan. Untuk itu, alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri, bahwa apapun terkait dengan masalah pendidikan ini akan kita kawal bareng melalui alokasi anggaran yang ada di Pemda, walaupun mungkin masih minim sekali, belum maksimal. Tadi disampaikan mudah-mudahan ke depan apa yang nanti diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan tentunya dari dinas-dinas terkait juga akan bisa memberikan sebuah kontribusi indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Batang, sehingga pencapaian target-target untuk 10.000 tenaga kerja baru baik itu di KITB dan di BIP bisa kita realisasikan dengan baik. Sementara itu dari kami, mudah-mudahan apa yang kita bisa berikan, karena tentunya kita akan bisa membangun manakala ini menjadi sebuah kerjasama yang baik. Dan jalan-jalan ke kawasan Anjungan, suasana hamparan kawasan industri indah sekali. Kalau ingin sukses di masa depan, modal pendidikan dan keahlian itu yang harus panjenengan punyai. Sukses dan tentunya desa membangun dan sukses untuk masyarakat Batang untuk bisa kita raih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.